Ibrani 6 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata begini. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Saudara, kalau kita melihat di sini ya, kalau kita membaca dari pasal ini tentang ya orang yang murtad ya. Orang yang sudah pernah mengenal kasih karunia Tuhan, sudah pernah mengecap kebenaran, sudah pernah mendengar, sudah pernah mengerti, sudah pernah ya tahu tentang Tuhan, tetapi kemudian murtad lagi. Ya, dikatakan di sini saudara, ketika kita mendengar firman, itu Alkitab berkata firman Tuhan itu seperti air. Ya, air itu adalah lambang dari firman Tuhan dalam Alkitab. Ya, artinya apa saudara? Air itu sumber kehidupan. Ya, kita ini membutuhkan air dalam hidup kita agar kita bisa hidup. Nah, dikatakan di sini sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tanah di sini bicara tentang hati kita. Ya, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan itu sama dengan kita menerima air untuk tanah hati kita. Ya, ketika ada tanah lalu disiram oleh air, maka di situ pasti akan muncul kehidupan. Karena itu dikatakan di sini tanah itu menerima air hujan. Ya, lalu dikatakan di sana apa? Lalu menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada hujan saudara, maka tanah itu gersang dan semua yang ada di atasnya akan mati. Tapi karena ada air hujan yang turun ke atasnya, ya tanah itu bisa menimbulkan bahkan menjadi sumber kehidupan. Di dalam tanah itu ada unsur-unsur hara, unsur-unsur kehidupan di dalamnya. Nah, ketika ketemu dengan air, maka unsur-unsur kehidupan itu akan ya hidup dan bermunculan. Dikatakan di sana, ketika tanah itu disiram oleh air hujan, maka muncul tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya dan dia menerima berkat dari Allah. Ya, tanah hati kita ketika menerima firman tentunya hidup kita ini akan mengeluarkan buah-buah yang tentunya harusnya berguna bagi kehidupan orang, berguna bagi kehidupan sekeliling kita, berguna bagi banyak orang. Ya, karena kita sudah menerima air kehidupan yaitu firman Tuhan. Jadi sudah selayaknya ya seperti ibarat tadi ini, ya tanah itu menerima air hujan lalu menghasilkan tumbuhan dan buah-buahan yang berguna bagi orang. Ya, jadi harusnya kita ini ketika sudah sering mendengar firman, harusnya hidup kita ini juga berdampak bagi orang, berguna bagi orang. Percuma kita sebut diri Kristen kalau hidup kita ini tidak bisa dirasakan dampaknya bagi orang, saudara ya. Tetapi dikatakan jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir kepada pembakaran. Sebaliknya saudara, tanah yang sama ya, dia terimanya juga air hujan, tetapi yang keluar dari tanah itu bukan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan berkat, yang berguna bagi orang, justru yang hanya ditimbulkan oleh semak duri dan rumput duri. Ya, maka dikatakan di situ, maka tidak akan lama lagi, ya karena dia tidak berguna, maka dia sudah dekat pada kutuk yang berakhir pada pembakaran. Kita sering melihat orang membakar hutan. Kenapa orang bakar lahan gambut itu? Karena rumput isinya rumput duri, maka dibakar. Ya, tidak berguna, akan berakhir pada pembakaran. Saudara, kalau hidup kita di dunia ini tidak berguna bagi banyak orang, tidak ada dampak, bukan yang keluar buah malah semak duri, rumput duri. Nah, ini ayo kita introspeksi diri. Mari kita cek hari-hari ini hidup kita ini, apakah saya ini sudah berdampak bagi orang? Buah apa yang saya hasilkan dari hidup saya? Apakah hidup saya bisa dinikmati oleh suami, anak-anak, istri, anak-anak, keluarga besar saya? Apakah hidup saya ini sudah bisa dinikmati oleh orang lain? Itu yang harus menjadi tolak ukur di dalam kita menjadi orang percaya, saudara. Walaupun kita ini melayani, walaupun kita lama menjadi Kristen, kalau hidupmu itu tidak berdampak bagi orang lain, ya maka ya sorry aja, coba kita bertanya. Di dalam rumah saudara, kita harus saling menolong, saling membantu. Kalau orang tua gini, anak juga mengalami masalah, ayo kita saling membantu. Saya berdoa supaya kita semua tidak tumbuh semak duri di hidup kita yang tidak berguna.
Ya, tapi buah-buahan itu berguna bagi banyak orang. Jadi semak duri itu melambangkan sesuatu yang tidak berguna, harus dicampakkan ke dalam api. Sementara buah-buahan, tumbuh-tumbuhan itu berguna bagi orang di sekeliling kita.